Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 165, Esensi Pedang yang Melonjak. Telah sepenuhnya tenang di pegunungan awan. Segalanya sunyi. Tiba-tiba muncullah esensi pedang yang luar biasa bagaikan seekor naga raksasa yang telah tertidur selama jutaan tahun. Langit berubah warna dan bumi langsung berguncang. Di seluruh pegunungan awan, para petarung alam inti emas yang memiliki inti dan mereka yang tidak, sama-sama merasa khawatir pada saat ini. Esensi pedang ini. Sungguh esensi pedang yang mengerikan. Esensi pedang sederhana ini membuatku takut setengah mati. Esensinya sangat kuat. Saat ini, di antara orang-orang yang masih hidup di pegunungan awan, hanya ada satu orang yang dapat melepaskan esensi pedang yang begitu kuat, Jian Wushuang. Para prajurit ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengerti apa yang ingin dikatakan Jian Wushuang. Dengan pedang di tangan, tak ada seorang pun yang dapat menandingiku. Sungguh, dia memiliki pemahaman terkuat tentang prinsip pedang dalam sejarah. Haha, ini dimulai. Para ahli yang tadinya berkumpul di udara kini menjadi gempar. Pertarungan antara Jian Wushuang dan Sue Yun akan seru. Sebelumnya, Jian Wushuang sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan Sue Yun. Namun sekarang ceritanya berbeda. Kombinasi tiga esensi pedang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Sue Yun. Tidak hanya itu, hasilnya tidak dapat diprediksi. Para ahli ini sedang mendiskusikannya. Sebelum pertarungan pemilihan, Jian Wushuang pernah bertemu dengan Sue Yun sekali. Namun, mereka hanya saling menyapa dan Sue Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat itu, orang-orang tahu keduanya akan bertarung, tetapi tidak ada yang percaya pada Jian Wushuang. Bagaimanapun juga, Sue Yun terlalu kuat. Namun, pada hari pertama pertarungan seleksi, kekuatan Jian Wushuang meningkat pesat saat ia menggabungkan tiga esensi pedang. Selain itu, ia membunuh Ouyang Haotian yang berada di alam setengah langkah Yin yang dengan satu gerakan pedang, yang membuat semua orang menyadari bahwa kekuatannya cukup kuat untuk melawan Sue Yun. Hari ini adalah hari terakhir pertarungan seleksi. Hari ini hanya milik Jian Wushuang dan Sue Yun. Pertarungan antara para jenius puncak, yang jarang muncul setiap dekade di dinasti Tianzong, akan segera dimulai. Setelah esensi pedang yang luar biasa itu membubung ke langit, menimbulkan suara dentuman keras, aura mengerikan muncul dari puncak gunung lainnya. Aura ini dingin dan gelap. Tampaknya aura ini dapat menelan semua yang ada di alam semesta. Saat aura itu muncul, dunia menjadi gelap. Pemilik aura ini secara alami menjadi raja di dunia kegelapan ini. Esensi pedang yang dapat mengendalikan dunia. Aura yang dapat menelan segalanya. Mereka bangkit dan saling berhadapan dari jarak yang sangat jauh. Seluruh dunia menjadi sunyi, dan semua prajurit di pegunungan awan menahan napas. Menatap esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap yang mengerikan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tak seorang pun berani bergerak sedikit saja, karena mereka takut gerakan sekecil apapun akan menjadikan mereka sasaran saripati pedang dan aura gelap. Ketika esensi dan aura pedang akhirnya mencapai puncaknya. Kotoran, kotoran. Suara langkah kaki yang dalam terdengar. Meskipun suaranya sangat pelan, di dalam pegunungan awan yang sunyi, suara itu seperti stik drum besar yang menghantam hati setiap orang, membuat tenggorokan setiap prajurit menjadi kering. Pertempuran puncak. Berdiri di puncak salah satu gunung, Yang Zhaixuan mengamati semuanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia sombong, ketika dia melihat esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap, dia tidak berani terlibat dengan mereka. Ini adalah pertarungan antara para jenius terhebat di dinasti Tianzong kita. Bai Li Chen juga mendesah. Sayangnya, yang bertarung melawan Sue Yun bukanlah aku. Saat esensi pedang Jian Wushuang dilepaskan, dia tahu bahwa Jian Wushuang lebih kuat darinya. Kakak ketiga. Berdiri di tempat yang tinggi, Su Rou sedikit mengernyit. Ada sedikit harapan tetapi lebih banyak kekhawatiran di matanya. Di luar pegunungan awan, dekat tepi gunung, sejumlah besar prajurit berkumpul. Beberapa hari terakhir, para prajurit ini berdiri di sini sambil mengamati pegunungan awan. Meskipun hanya ada sedikit hal yang dapat mereka lihat, mereka tetap sangat bersemangat, dan antusiasme mereka tidak berkurang sedikit pun. Ketika esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap tiba-tiba muncul, orang banyak menjadi bersemangat. Itu Jian Wushuang dan Sue Yun. Haha, di hari terakhir, kedua monster ini akhirnya akan bertarung. Pertempuran puncak, ini adalah pertempuran antara dua jenius puncak dari dinasti Tianzong. Pertempuran ini pasti akan ditulis dalam kronik Millennium Arena Gladiator. Saya telah menunggu berhari-hari untuk pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Banyak prajurit berteriak kegirangan dan kaget. Ini adalah pertempuran yang akan menggemparkan dunia. Sekalipun pertempuran belum dimulai, esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap yang mampu menelan segalanya sudah cukup untuk membuat mereka gila dan bersemangat.
Masih belum diketahui siapa yang akan tertawa terakhir. Ling Feng, yang tampak sedikit pucat, juga berdiri di tepi dan menatap ke depan. Dia juga salah satu prajurit alam inti emas yang berpartisipasi dalam pertempuran seleksi ini. Namun, dia hanya menghabiskan 1 hari di pegunungan awan sebelum menyerah tanpa ragu-ragu. Dia sangat memahami kengerian pertempuran seleksi ini. Sekarang, 2 kandidat terkuat akan bertarung. Kakak senior. Di samping Ling Feng, Jian Menger menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Salah satu peserta yang menarik perhatian semua orang saat ini, adalah orang yang pernah dipandang rendah dari lubuk hatinya. Dia bahkan mengira dia sampah dan tidak akan mempunyai prospek bagus seumur hidupnya. Tapi sekarang, pria ini telah pergi ke suatu tempat yang jauh dari jangkauannya. Sekalipun itu adalah Lin Feng yang dia kagumi, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan orang itu, apalagi dirinya. Jika aku memberinya sedikit kelonggaran saat itu, Jian Menger memikirkan hal ini, tetapi dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia tahu bahwa Jian Wushuang mempunyai sedikit rasa sayang padanya ketika mereka masih muda. Kalau saja saat itu dia tidak begitu sombong, atau dia memberi sedikit kelonggaran kepada Jian Wushuang, mungkin mereka sekarang sudah bersama. Namun kini, segalanya telah hilang. Tikus atat, tikus atat, tikus atat. Suara langkah kaki terus terdengar. Di bawah tatapan semua orang, 2 sosok perlahan berjalan keluar dari 2 arah yang berbeda. Salah satu sosok itu telah berubah menjadi pedang tajam, menghancurkan bumi dan terbang ke surga ke-9. Sosok lainnya bagaikan raksasa dari legenda yang dapat menelan segalanya, menguasai segalanya di alam semesta. Kedua orang itu telah menjadi fokus segalanya. Dengan jarak hanya 1 kilometer di antara mereka, keduanya muncul di dataran luas di depan pegunungan awan. Pada saat ini, mereka berdua mendongak hampir bersamaan, seolah-olah mata asli mereka bertabrakan di udara. Wih, ha, plus. Tiba-tiba, tubuh Jian Wushuang menghilang. Perbesar. Tubuh Sue Yun juga menghilang pada saat yang sama. Di mana mereka? Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi ini menjadi bingung. Namun tiba-tiba, tepat di tengah dataran, cahaya pedang mengerikan yang mampu membelah langit dan bumi bertabrakan dengan bilah pedang berwarna merah darah yang mampu menelan alam semesta. Tiba-tiba langit terbelah dan tanah retak.